Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami tahu ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia berpulang, dia berada bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Dan inilah yang kami yakini, bahwa kasih kami Pak Teng hari ini tinggal dengan aman, dengan sejahtera, bersama-sama dengan Tuhan di surga yang indah dan mulia. Dan kami Tuhan sebagai orang yang tinggalkan tempat ini, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami penghiburan yang berlimpah-limpah, berikanlah kami pertolongan sehingga kami mampu melewati masa-masa duka bersama-sama dengan Tuhan. Jaga iman kami di hadapan Tuhan, sampai satu kali nanti kami bertemu dengan Tuhan, kami juga dapat dipertemukan dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat di dalam satu reuni akbar. Dan biarlah setiap kami bersuka cita karena kami adalah terbilang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah nanti malam dan besok, serta nanti akan menuju ke rumah Abu di hari Selasa Tuhan pimpin, agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah setiap kami sekali lagi dihiburkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga tempat ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, tenaga ekstra bagi mereka. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nanti malam kita datang lagi. Boleh minta foto kita.
dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa, Yesus selalu ada. Tetap percaya, rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah penghiburan. Saya mengundang para tamuan untuk boleh memberikan rasa hormat kepada keluarga, untuk kita boleh bersama-sama melangsungkan ibadah dengan khidmat, dengan penuh hormat, sehingga kekuatan penghiburan bersama dengan keluarga yang sedang bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi saya akan mengundang, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Baik, saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan di tengah-tengah suasana perkampungan ini. Kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan, sekalipun kita tahu bahwa Bapak Teng telah tidak bersama dengan kita, tapi dialah melalui ibadah ini penghiburan Tuhan berikan kepada setiap kita. Lagu di tangan saudara, buku yang ada nomor atau halaman 62. 62 kita menemukan ada lagu nomor 7 yang di bagian bawah. Saya tahu keluarga sedang melewati perjalanan yang sedang masa-masa yang kelam. Sebuah pergumulan yang tidak mudah ketika ditinggalkan oleh suami, oleh papa yang sangat mereka kasih. Harus ku pilih, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggenggangku. Tanganmu membelaiku, cintamu lemas. Halaman baliknya. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kita ulang dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya Ibu Mimi dan anak-anak hari ini sedang di dalam lorong yang gelap. Mungkin kita tidak pernah mengalami seperti yang beliau alami. Secara mendadak ditinggal oleh suami yang sangat dikasihi. Di masa libur, momen yang harusnya menyenangkan
momen yang seharusnya mendatangkan sebuah kegembiraan, siapa membayangkan? Mungkin kita semua hari ini kondisi baik-baik, kita punya keluarga masih utuh. Mari saya mengajak kita menempatkan kaki kita, hati kita di hati beliau. Saya membayangkan hari ini beliau kondisinya baik, bisa tersenyum, masih ketemu sana keluarga, teman-teman mengatakan, kamu baik ya, kamu baik ya. Dia mengatakan iya, iya. Sejujurnya, siapa tahu hati dia paling dalam, saudara. Ketika pulang ke rumah, bisa membayangkan suasana rumah yang seperti apa, kebiasaan batin seperti apa. Sekarang kosong, tidak ada lagi. Maka saya katakan hari ini beliau dalam kondisi yang oke, sekarang ramai, banyak tamu. Namun ketika usai semuanya, semua tamu pulang, semua tamu pergi, dalam kesendirian sepi rumah. Sebab itulah saya menggambarkan itu perjalanan ibu dan anak-anak semua tidak ada. Jadi ini lagu ini saya berikan, percayalah, matahari itu pasti muncul. Mungkin hari ini Cini mengatakan gelap, muslim. Ya, saya katakan betul, saya setuju. Secara manusia, saya tidak punya kata-kata menghibur, nggak bisa. Tetapi saya mengatakan satu hal fajar itu pasti muncul, dia pasti muncul, dia tidak pernah terlambat. Itulah pengharapan yang saya percaya Ibu Mimi dikuatkan oleh Tuhan, karena Mimi yang mempunyai Tuhan. Kita akan sekali lagi, janjimu kita pegang. Saya mengajak dengan hormat, saya dan tidak berdiri bersama-sama. Ayo, Mimi, percayalah dengan iman, katakan, Tuhan, fajar pasti datang. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Kita ulang, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Biarlah penghibur yang bersama dengan keluarga yang sedang berduka. Hapuskanlah air mata mereka di masa-masa yang tidak mudah ini. Biarlah Tuhan yang berjanji ada kekuatan ekstra Tuhan karuniakan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah penghiburan malam ini dalam tangan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, biar bila peneguhan Tuhan khususkan kepada keluarga. Terima kasih. Ini doa kami meminta, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Testimoni atau biologi bagaimana kisah tentang papa, tentang suami, tentang partainya, tentu punya kehidupan yang berharga di tengah-tengah keluarga. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita naikkan satu lagu nomor 14, halaman 63. Halaman 63 kita menemukan nomor yang ke-14. Lagu ini menceritakan bahwa kita punya bapak, orang tua yang tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Saya ulang, orang tua siapapun pasti memikirkan memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Walaupun ada orang tua yang tidak sempurna, tapi saya percaya pasti hatinya adalah hati yang ingin yang the best untuk anak-anaknya. Apalagi kita punya Bapak di surga yang selalu memberikan yang spesial, yang istimewa. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Taman Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu takkan memberi ulang
minta roti, coba yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang meredah suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Tangan Tuhan sedang meredah, tangan Tuhan sedang meredah suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya. Amin. Saya selamat malam saudara-saudara dan teman-teman yang sudah hadir malam ini di acara Alam Bapak ya. Perkenalkan, saya Julianto, anak terakhir dan ketiga. Di sini saya sama mama dan kelompok saya. Mungkin di sini saya mau share sedikit mengenai Papa. Papa itu orang yang bisa suka bercanda, suka ganti orang. Tapi Papa itu menurut kita orang bisa tanggung jawab, paling sayang sama keluarga dan teman, selalu membantu saudara teman-teman, selalu mendapat orang lain sebelum dirinya sendiri. Mungkin teman-teman juga semua tahu Papa orangnya begitu. Saya juga di sini mau sharing sedikit cerita sedikit ya mengenai Papa saat di akhir-akhir waktunya. Kebetulan saya di situ bisa terbang ke Cina dan temani Papa selama kurang lebih 10 hari. Di sana saya bisa ketemu dia di ICU selama 3 hari. 2 kali di ICU, 1 kali bantuin dia ngurusin CT scan gitu. Di sana Papa sama sekali nggak marah, dia cuma ngedengerin saya suruh makan, saya suruh istirahat, dia nggak tahu, dia cuma bilang ya saya akan makan, saya akan pulang sama kamu secepatnya. Di situ semuanya pengobatan kelihatan berjalan mulus, semuanya udah mulus, namun kayaknya Tuhan punya jalan yang berbeda. Di mana Papa tuh waktu itu udah benar-benar sehat, saya sama mama sama ipar saya di situ udah kayak mikirin, wah habis ini kita mau kemana nih, mau dari sini kita ke Beijing dulu atau ke Shanghai dulu sama Papa buat Papa istirahat 1-2 hari baru balik Jakarta, bagaimana? Tapi memang benar kayaknya waktu itu Tuhan jalannya berbeda. Di saat kita harusnya udah pindah ke kamar yang biasa dari ICU, malah Papa dalam waktu 10, 20, 30 menit tiba-tiba kritis, padahal sebelumnya sudah normal, dan dalam waktu yang cepat itu tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Di situ sendiri Papa pergi dengan tenang. Saya melihat matanya tutup, mulutnya tutup, seperti tidur aja. Saya rasa Papa di sana udah jalannya juga dari Tuhan. Kenapa? Karena Papa pergi ke Cina, itu kan tempat kesukaan dia. Terus dia di Xinjiang, salah satu tempat yang bagus banget gitu. Perginya juga sama mama, sama teman-teman dekat sekalian. Di sana dia happy banget kayaknya. Di satu sisi juga Tuhan
memang memberikan cobaan seperti ini, tapi dia juga kasih pertolongan yang kuat. Di sana dari upacara kematian Papa, lalu mendapatkan pendeta di sana untuk bantuin kita upacara. Padahal di sana kan merupakan area yang Chinese Muslim, di mana di sana gereja cuma 1 atau 2. Kebetulan kita dapat pendeta dan ini mereka mau bantu kita untuk bantuin doa, kebaktian gitu, sampai dengan kremasi. Di lain sisi teman-teman melalui tangan Tuhan juga membantu imigrasi kita semua lancar, di mana kita bawa abu semuanya lancar, tidak ada diganggu gugat atau disuruh buka dan lain-lain. Teman-teman Cinanya dari importir, eksportir, supplier, semua teman-teman juga datang hadir dalam acara di China waktu itu. Mungkin itu aja sharingnya. Untuk itu saya mewakili family juga di sini, mau minta maaf apabila Papa ada salah. Mohon dimaafkan ya. Terus juga ingin minta doa dari saudara dan teman-teman ya, dari sana di surga ya mungkin gitu aja sih. Thank you semuanya udah hadir. Thank you. Sebuah kisah yang mengharukan Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang saya paling syukuri adalah saya mengenal Pak Teng kira-kira berapa lama ya? 1 tahun. Di ceritanya beliau waktu itu nggak salah LDP ya. Ya, betul ya. Kemudian saya dikenalkan oleh Pak Ahwa, ini rekan kita di gereja yang memang sahabatnya, hopennya Pak Teng ya. Kemudian rekan kita Los Julius berkunjung ke rumahnya atau rumah sakit, rumahnya. Dan akhirnya perkenalan membawa Pak Teng akhirnya datang ke gereja. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya ingat dia masih diikat ini ya, sabuk kira-kira begitu ya, datang ke gedung Antioquia, ikut ibadah bersama dengan kami. Dan saya melihat itulah berkat terbesar yang Pak Teng telah miliki. Dia menjadi anaknya Tuhan Yesus. Amin. Hidupnya di dalam tangan Tuhan, hidupnya dalam genggaman Tuhan. Sampai hari akhir pun kesaksian keluarga tadi, anak Julianto menyaksikan Tuhan itu Tuhan yang setia. Sekali lagi saya tahu hari ini fokus kita bukan pada Pak Teng karantina, udah sama-sama Tuhan. Wah, kali ini kita merayakan Easter, Pasca Yesus bangkit. Nanti saya akan khotbah bagaimana menceritakan bahwa kematian beliau adalah kematian yang adalah keuntungan karena dia adalah kepunyaan Tuhan. Maka fokus kita malam ini kepada keluarga, kepada Cingini dan anak-anak. Mereka melewati waktu-waktu yang tidak mudah. Tetapi saya mengatakan kepada keluarga, percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang sangat indah. Bapak Ibu sekalian, saya belum memberikan sebuah lagu yang di luar buku. Sementara Julianto bersaksi, saya langsung teringat 1 lagu yang barangkali familiar, yang judulnya adalah Waktu Tuhan. Saya akan membacakan kalimatnya, Anda mau diikuti bersama-sama. Kita naikkan lagu ini dengan satu keyakinan iman kita. Jalan Tuhan waktunya sempurna bila kau izinkan. Bila sebentar ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita akan mencari. Bersama-sama bila kau izinkan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan. Kita ulang dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengajak hanya keluarga saja naikkan lagu ini. Bila Kau izinkan. Kita ulang ayat pertama sama-sama. Bersama-sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara sekalian, saya percaya dengan iman ialah Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan beberapa janjinya bahwa waktunya adalah waktu yang akan memulihkan keluarga, khususnya kepada Haji ini secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengatakan satu hal bahwa hari ini adalah hari di mana kita sebagai orang-orang percaya memperingati Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah bangkit. Izinkan saya membagikan dua hal kepada keluarga. Apa relevansinya? Saya percaya hari ini semua manusia berusaha mau minum obat, mau gaya hidup, mau pola makan, mau vitamin, semua kita maunya anti, betul? Anti aging, anti apa lagi? Anti penyakit dengan vaksin dan sebagainya. Apa tujuannya? Karena manusia ingin umur panjang. Manusia menghindari yang namanya kematian. Teknologi makin canggih. Umur terpanjang di dunia adalah negara siapa? Negara mana? Jepang. Umurnya 80-90. Tapi sayang, warga negaranya nggak punya anak. Ini krisis satu hal. Tapi jelas mereka ingin mendapatkan apa? Umur panjang. Manusia menghindari yang namanya kematian dengan obat, dengan segala sesuatunya. Tetapi sayang sekali, tidak ada obat, tidak ada apapun yang namanya anti kematian. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Anda boleh cek menemukan di manapun, tidak ada. Tapi luar biasa malam hari ini dengar di hari Paskah, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mengalahkan kematian. Artinya apa? Kematian yang mengerikan ditaklukkan oleh Yesus yang bangkit. Itu sebabnya hari ini sebagai anak-anak Tuhan saya mengatakan kepada saudara, kita tidak takut dengan kematian.
Saya ulang, bukan berarti kita berani mati, bukan cari mati, bukan poin saya. Tetapi bagian firman Tuhan mengatakan apa? Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, kalau mati adalah apa? Keuntungan. Wow, bagaimana mungkin kematian sesuatu yang mengerikan yang orang hindari? Tapi kenapa seorang rasul mengatakan kematian adalah keuntungan? Artinya apa? Artinya ketika kita mati, di sana kita mulai bertemu dengan Tuhan. Bukan. Detik terakhir Pak menghembuskan nafas di ICU dari kapan? Di ICU. Saya pastikan Papa bertemu dengan Tuhan. Amin. Kematian keuntungan. Kenapa? Karena Yesus yang bangkit sudah menyelesaikan masalah yang paling mengerikan, ketakutan yang paling dihindari semua manusia. Itulah kematian. Itu sebabnya kita melepas kepergian mereka ketika bersama dengan cinta, dengan Tuhan yang dia sembah, yang dia kenal 1 tahun yang lalu. Maka seolah-olah dia mengatakan seperti Paulus berkata, kematian adalah keuntungan bagiku. Yang kedua, apa yang saya mau sampaikan kepada keluarga dan kita yang hadir malam hari ini? Apa arti implikasi Kristus yang bangkit? Kalau pertama dia mengalahkan yang namanya kuasa kematian yang mengerikan. Yang kedua, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dia memberikan pengharapan. Pengharapan. Bapak Ibu sekalian, semua manusia di tengah-tengah dunia ini membutuhkan yang namanya pengharapan. Betul? Ketika dokter mengatakan kepada seseorang, wow, sorry, no hope, itu mengerikan, itu kabar buruk. Itu sangat menakutkan sekali. Semua orang benar tidak pengharapan dalam hidup ini. Tetapi yang luar biasa, pengharapan yang tidak pernah berubah, pengharapan yang pasti terjadi, pengharapan yang tersimpan di surga, pengharapan yang kekal, dia berikan kepada kita oleh karena Kristus sudah bangkit. Ini tatap hari esok walaupun Pak tidak bersama lagi, percayalah itu ini mempunyai living hope, pengharapan dan hidup. Jadi ini mengatakan musuh, bagaimana kamu tahu? Saya tidak pernah ramal, saya nggak tahu hari esok, saya nggak tahu tahun depan seperti apa. Ini saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah iman. Kalau ini adalah Tuhan yang baik, pengharapan akan Tuhan hadirkan, Tuhan tindakan satu demi satu di dalam perjalanan. Amin. Anak-anak, saya tahu perkataan kita membutuhkan figur seorang ayah. Kadang-kadang kita perlu ayah untuk berdiskusi soal bisnis, soal keluarga, soal kesehatan, soal apa saja. Mungkin engkau tidak menemukan lagi figur ayah yang bisa engkau ajak bicara. Tapi dengan malam Kristus yang bangkit memberikan pengharapan bagi hidup kita. Engkau punya Tuhan yang menguatkan perjalanan. Dengan demikian, berbagilah orang-orang yang percaya beriman pada Yesus. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya menyampaikan kabar baik pada saudara yang mendengar renungan malam hari ini. Di tengah-tengah dunia yang no hope, di tengah-tengah dunia yang baru saja kita dengar, Indonesia belum kabur saja. Bapak Ibu sekalian, saya mau beritahu saudara, di dalam Yesus yang bangkit ada pengharapan yang kita miliki. Percaya pada Dia, terimalah Dia untuk kita boleh menikmati kehidupan berpengharapan sampai di dalam kekekalan. Bukankah itu yang penting telah lewat masing-masing. Kiranya taburan dari Injil hari ini boleh menguatkan saudara dalam perjalanan yang dilakukan. Kita percaya Tuhan memberkati. Kita tutup dengan satu lagu terakhir.
kembali dalam buku nyanyian yang ada di tangan saudara. Saya ingin menyanyikan nomor yang ke-11. Dialah Bapa di surga adalah Bapa yang melindungi, Bapa yang menjaga. Sementara kalian melewati perjalanan yang di darat, di laut, dimanapun saja, Tuhan akan melindungi, menjaga keluarga besar. Bersama-sama. Kepada Allah aku berharap, di daratan taulah bergelora, yang terjadi setiap hari. Bapa surgawi melindungimu, ku percaya Dia menjagaku di gunung atau lautan berlalu, ombak terjang Dia jagaku. Bapa surgawi melindungiku, ku membawa di peliharanya, burung di langit pun ditutunnya. Tuhan pasti mengingatku, Bapa surgawi melindungimu, ku percaya Dia menjagaku di gunung atau lautan berlalu, ombak terjang Dia jagaku. Bapa surgawi melindungiku. Kiranya lagu ini boleh menjadi sebuah pegangan jaminan kepada diri. Bapa di surga, Bapa yang memelihara, yang melindungi perjalanan kalian untuk hari-hari di masa akan datang. Amin. Sama-sama dengan hormat saya mengundang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, bahkan jaminan dari Tuhan. Kami beriman pada Yesus yang bangkit, yang menang, yang ada di hari esok kami, yang berjanji tidak pernah meninggalkan. Secara khusus kami sepakat berdoa menyerahkan keluarga Cimini bersama dengan ketiga anak-anak mereka. Tuhan, pelihara keluarga ini. Tuhan berjanji menguatkan mereka, sekalipun almarhum Bapak Tek telah berpulang ke surga. Dia bahagia dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi biarlah kekuatan Tuhan bersama dengan keluarga ini. Cinta kasih, kerukunan, keharmonisan Tuhan tinggalkan di tengah keluarga ini. Anak-anak tetap sayang kepada mama, menjaga mama, memeliharakan mama, sehingga mama Cimimi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan setiap rangkaian ibadah sampai usai nantinya, kami mohonkan berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat puji kepada Tuhan yang telah memberkati ibadah ini, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Keluarga yang saya kasihi, jemaat sekalian, buka hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih Yesus Kristus dalam kasih-Nya yang tidak pernah berubah, kekuatan penghiburan Roh-Nya yang kudus, dan biarlah berkat Allah Tritunggal tertuang menyertai setiap engkau, khususnya keluarga yang berduka, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan tutup kembali.
Saudaraku, ibadah sampai di sini, dan besok malam jam 7 kita akan kembali mengadakan ibadah penghiburan. Kalau Bapak Ibu mempunyai waktu, mereka bisa hadir untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada keluarga yang sedang bergabung. Ibadah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjadi